Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang hadir malam hari ini adalah orang-orang pilihan yang melangkahkan kakinya dalam kondisi deras, hujan, yang seharusnya di atas kasur enak. Tapi insya Allah turunnya hujan ini, berapa banyak seorang guru menyampaikan berapa banyak hujan yang turun menyentuh tubuh kita, maka sebanyak itu juga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam As-Suyuti pun menyampaikan, maka aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Sebuah amalan yang kita lakukan semakin berat ujiannya, maka semakin banyak pahalanya. Makanya salat sunnah yang paling banyak pahalanya itu salat tahajud. Karena salah satu salat sunnah yang paling berat kita kerjakan harus bangun dingin-dingin, Masya Allah. Tapi orang yang mampu melakukan itu semuanya pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya lupa bawa Fathul Qarib, Masya Allah. Tadi pagi saya berangkat buru-buru, habis subuh langsung berangkat, gak sempat pulang. Masya Allah. Dan maghrib tadi saya ngisi pengajian di masjid Miftahul Khair, perumahan Depkes dekat Parung. Langsung di sini. Alhamdulillah sampai pengadilan kena hujan deras. Berkah insya Allah. Jadi malam hari ini saya hanya ingin berbicara sedikit tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita membahas para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Allah akan semakin menambah keimanan kita. Amin. Dan saya yakin yang hadir di sini orang NU semua insyaallah ya. Amin. Kalau bukan orang NU ngeri-ngeri bicara tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada yang setiap hari kita tawassul, setiap tahlil, setiap acara haul dan acara-acara tasyakuran apapun, kita bertawassul dengan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Kita bertawassul kepada beliau. Sudah kita sampaikan beberapa minggu yang lalu, beliau dari kecilnya saja menjadi patokan masuknya bulan Ramadan atau tidak. Masih bayi saja beliau itu sudah menjadi patokan masuk 1 Syawal atau tidak. Ketika masuk bulan Ramadan, dia enggak mau nyusu sampai maghrib. Dan ketika bulan Syawal, dia menangis setelah subuh meminta air susu ibunya. Seorang wali Allah yang sangat luar biasa. Pernah suatu hari ketika beliau berjalan-jalan di kota Baghdad. Ketika berjalan di kota Baghdad, ini ada di dalam kitab Jawarihul Ma'ani. Itu dikisahkan ketika Syekh Abdul Qadir Jailani berjalan di lorong-lorong kota Baghdad. Ketika dia berjalan-jalan di sana, ada 2 orang yang sedang berdebat. Ada orang muslim dan ada orang non-muslim. Orang muslim ini berkata, Nabi Muhammad itu luar biasa. Habibullah, insan kamil, Khalilullah. Kemudian dia mengatakan non-muslim ini, Nabi Isa itu orang hebat, diberikan mukjizat yang dahsyat, dia mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Muhammad gak ada kisahnya menghidupkan orang mati, gak ada apa-apanya itu Muhammad. Dia melihat ada orang debat, maka Syekh Abdul Qadir Jailani mendekati orang ini. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Apa yang kau perdebatkan? Diterangkan oleh mereka. Syekh, ini orang mengatakan Nabi Muhammad itu gak ada apa-apanya. Terus dia bilang betul Nabi Muhammad itu begini. Apa kelebihan di antara Nabi Isa? Dia mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya itu bukan siapa-siapa. Saya hanya pengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi boleh gak saya tahu ucapan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa untuk menghidupkan orang mati? Wahai orang mati, kata Nabi Isa, dengan izin Allah hiduplah kembali. Maka orang mati itu hidup. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau saya mampu melakukan itu, apakah kamu akan masuk Islam? Dia mengatakan, iya, saya akan masuk Islam, saya akan bersyahadat di hadapan. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, carikan aku kuburan yang ingin aku hidupkan orangnya.
Maka di dekat situ ada kuburan tua. Dan kuburan tua itu pun orang berpengaruh, orang yang kaya raya. Maka di saat itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai orang mati, dengan izin Allah hiduplah engkau. Maka di saat itu orang itu menjadi hidup dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tadi yang berdebat tentang lebih hebat mana Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersalaman dengan Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kisah-kisah seperti ini ada dalam kitab kita masih nggak percaya, agak ribet, Pak. Apalagi kalau kita mau mendengarkan kisah-kisah orang di akhir zaman. Banyak orang yang nggak percaya, bukan banyak ya, sebagian, mungkin aja 10%. Ketika sempat ada viral tuh, Habib Lutfi mengatakan, orang yang paling sibuk di antara kalian ketika ada murid-murid Aba Aos datang di hadapannya, orang yang paling sibuk di antara kalian adalah mursyid kalian Aba Aos. Kenapa? Dalam satu hari 7 kali bolak-balik kepada Allah untuk memintakan ampun untuknya. Orang hidup di akhir zaman, yang diucapkan pun gak ada di kitab, hanya ada di rekaman YouTube. Tapi ini kisah-kisah Syekh Abdul Qadir Jailani ada di semua kitab-kitab, banyak menceritakan para wali-wali Allah. Kalau ada kitab judulnya Wali Allah, pasti di dalamnya ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau mau lebih lengkap, beli kitabnya Jami' Karamatul Auliya, lengkap kisah Syekh Abdul Qadir Jailani di sana. Dan juga dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika ada seorang ibu mengantarkan anaknya masuk di pondok di mana tempat mengajarnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang dititip, kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau anakmu ngaji sama saya, yang lebih dia utamakan adalah akhirat. Kemudian kurangi tidurnya. Ini ibu udah mulai was-was. Kata ibunya, kalau nggak tidur gimana caranya wahai Syekh Abdul Qadir Jailani dia bisa sehat? Jangan kau pikirkan sehat itu dari Allah. 1 bulan dia datang lagi di pondok pesantren, dia mulai sedih. Karena dia melihat anaknya semakin kurus di saat itu. Begitu dilihat semakin kurus, diintip apa yang dimakan oleh anaknya di siang itu. Yang dimakan hanya roti kering. Maka di saat itu yang dilakukan adalah datang untuk memarahi Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan semakin kesal orang tua ini. Kenapa? Syekh Abdul Qadir Jailani lagi makan daging yang enak. Dia makan ayam di saat itu. Beginikah seorang ulama, beginikah seorang guru yang dianggap sebagai wali, muridnya hanya makan roti kering sedangkan dia makan daging ayam. Marah orang tua ini. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kau lihat diriku. Dikumpulkan semua tulang-tulang ayam yang bekas dimakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hai ayam, kau hidup kembali seperti semula. Ayam itu hidup. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Bu, kalau engkau pengen anakmu mau jadi apa saja yang dimakan oleh anakmu, ketika anakmu sudah menjadi seperti diriku. Begitu wali-wali Allah luar biasa. Masih kalah Syekh Keken dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Gak ada apa-apanya. Gimana tulang-tulangnya dimakan sih? Insyaallah. Syekh Keken tulang-tulang dimakan semua. Kunci gak dapat. Gak bisa. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tulang saja bisa hidup dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada bedanya wali-wali Allah di akhir zaman dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani 25 tahun safar untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghindarkan dirinya dari keramaian, dari yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari ridho Allah. Banyak orang yang datang cari guru, cari ulama, minta amalan-amalan untuk menjadi wali Allah, tujuannya untuk dimanfaatkan. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani enggak pernah minta karomah. Dia hanya ingin mendekatkan dirinya ke Allah. Allah yang memberikan karomah untuknya. Orang sekarang nyari ilmu, nyari amalan untuk bisa jalan di atas air. Apakah Allah kasih? Di dalam Jami' Karamatul Auliya itu dikatakan orang yang mengejar itu Allah kasih. Allah kasih yang minta karomah orang-orang saleh. Yang minta amalan, punya amalan, dikasih sama Allah.
Cuma bedanya amalan itu tidak bermanfaat untuknya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak amalan, makhluk-makhluk halus pun dipanggil banyak amalannya. Tanya sama guru-guru tuh, Masya Allah. Pengen menaklukkan makhluk-makhluk halus pun ada. Pak RT yang paling paham. Makhluk kasar aja ditaklukkan sama beliau. Apalagi halus. Masya Allah. Nggak kelihatan. Kemudian merubah tulisan takdir di lauh, ini pernah dibahas ya. Iya. Kemudian di dalam Bahjatul Asrar pernah Syekh Abdul Qadir Jalani itu bermimpi didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Bahjatul Asrar ini dikatakan bermimpi Syekh Abdul Qadir Jalani ini bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, kenapa kamu enggak berdakwah? Banyak orang-orang yang ingin didakwahi di sekelilingmu." Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, bahasa saya itu beda dengan bahasa mereka. Enggak ngerti mereka ketika datang di sebuah daerah itu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Buka mulutmu." Diludahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama banyak 7 kali. Kemudian dia terbangun, dia mengerti dengan bahasa-bahasa orang di daerah tersebut. Itu Syekh Abdul Qadir Jalani bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Tapi kalau orang di akhir zaman sekarang banyak juga yang mengaku bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allahu a'lam. Allah. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Jalani ditulis lagi dengan orang-orang saleh, diludahi oleh Rasulullah SAW, kemudian dia mengerti dengan bahasa-bahasa itu. Tapi ketika dia berada di tengah-tengah orang-orang tersebut, ramai sudah, tiba-tiba dia nggak bisa berucap apa, walaupun dia mengerti. Gemetar Syekh Abdul Qadir Jalani. Kemudian sadar antara tidak sadar, ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Kemudian dia pun mengatakan, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, mulailah engkau berdakwah, buka mulutmu." Kemudian diludahi 6 kali oleh Ali karramallahu wajhah. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, "Kenapa kau enggak sampai 7 wahai Ali? Rasul sampai 7, kenapa kau 6?" Aku menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak pengen nyamain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kisah wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini harus memotivasi kita bahwa tidak ada yang lebih indah dalam hidup kita kecuali kita mampu, bukan dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidur sekali saja dalam seumur hidup kita bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Tapi kita harus jadi orang saleh. Kalau kita jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mustahil. Makanya dulu di taklim itu bersihkan hati, jangan pernah merasa paling hebat, jangan pernah merasa paling benar, jangan pernah merasa paling soleh. Karena Allah memuliakan kita itu beda-beda. Ada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dia punya. Ilmunya dimanfaatkan dakwah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada pejabat yang mulia dengan jabatannya. Dengan jabatannya dia membuat rakyatnya, orang yang dia pimpin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya alhamdulillah Pak RT kalau aktif di taklim kayaknya kita harus nobatkan jadi RT seumur hidup. Itu luar biasa, Pak. Jadi pemimpin yang mendekatkan rakyatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tampan membuat orang mendekatkan diri kepada Allah. Di belakang sudah ada boy band tuh, diikat rambutnya. Rambutnya kuncir. Tumben pula lagi ya. Oh, biasa pakai pici. Ya, maka bersihin hati kita, jangan pernah merasa hebat. Jangan pernah menghina orang lain. Kita itu sebenarnya hati kita kotor saja, merasa iri sama orang. Betul. Jadi orang kaya pun gak enak. Jadi orang kaya itu orang bilang apa? Pelit. Padahal bukan pelit, cuma kita yang ngarep dikasih kagak dikasih. Salahnya di situ. Kenapa? Kita sering memandang orang lain itu rendah, memandang orang lain itu hina, memandang orang lain itu jelek. Kenapa? Kotor hati kita. Maka kapan kita merasa diri kita yang paling baik, selalu memandang rendah orang lain, maka mulai belajar bahwa dirimu sesungguhnya ada penyakit hati di dalam dirimu. Banyak berzikir kepada Allah.
banyak menyebut asma Allah, orang yang kurang menyebut asma Allah, orang yang kurang berzikir kepada Allah, lisannya ini lebih mudah merendahkan, mencaci maki orang lain. Tapi kalau banyak menyebut asma Allah, nggak mudah melakukan itu semua. Orang yang hatinya ada Allah, orang yang hatinya ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak gampang iri, nggak gampang dengki, dan itu semua menguntungkan dirinya. Dengki itu merugikan diri sendiri. Rugi di hadapan Allah, amalannya nggak ada. Rugi di hadapan manusia. Allah yang menggerakkan hati orang itu membenci seseorang. Makanya kalau kau menjadi orang besar, banyak menyebut nama yang maha besar Allah. Kalau kau pengen dicintai banyak orang, banyak menyebut nama yang dicintai Allah. Siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ingat Allah, banyak berzikir. Lagi pula apa yang kita kejar? Pengen dihormati orang, pengen dihargai orang, pengen dimuliakan orang. Tujuan kita bukan di dunia, tapi mulialah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ukuran kita yang sesungguhnya. Ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Karena banyak wali-wali Allah, kita sampaikan kemarin kisahnya bagaimana seorang wali Allah yang hidup 70 tahun ibadah ke Allah, tapi ternyata di akhir hayatnya dia bermaksiat dengan seorang wanita, bersisa maksiat ke Allah. Makanya yang kita minta saat ini, pernah saya sampaikan, jangan kekanak-kanakan minta sama Allah, ya Rabb kasih sukses, ya Rabb kasih ide ya Allah. Tapi yang kau minta adalah, ya Rabb kasih kenikmatan di dalam salat, kasih kenikmatan dalam qiyamul lail, kasih kenikmatan dalam berzikir, kasih kenikmatan dalam baca Quran. Itu yang kita minta. Kenapa? Kita usia-usia yang sudah mendekatkan diri ke Allah, apalagi yang sudah sepuh-sepuh, yang tua-tua. Kalau saya masih paling muda di sini. Insyaallah. Iya enggak apa. Paling muda saya. Mudah-mudahan. Cuma nggak ada juga yang tahu Iya. siapa yang duluan. Barangkali Pak RT duluan. Masyaallah. Berarti juga doang dah. Udah cukup lah ya. Ini saja, insya Allah mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita membahas tentang bulan puasa lagi. Ini saja, subhanallah bihamdihi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya demikian tadi